Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham Gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan. Enggak. Kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo nggak ada masalah. Sama dengan ketika saya dulu mengkritisi. Apakah Anda punya kekuatan untuk menghentikan itu? Gak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Gak ada provokasi. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernihlah, jangan lost of common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred, kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Naga-naganya kasus Fufu Fafa akan berbalik menyerang Roy Suryo. Gibran yang telah memberikan tanggapan dan Jokowi yang memastikan setiap warga negara sama di mata hukum. Menjadikan pakar telematika yang suka diplesetkan oleh netizen sebagai pakar pancimatika atau Dewa Panci bisa-bisa masuk penjara lagi. Tak hanya itu, kali ini Roy Suryo dihajar keras oleh Kapitra dalam debat ILC. Bagaimana Roy Suryo ngap-ngapan? Kita lihat langsung video berikut ini. Ada 2 pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan socio-technical atau pendekatan pure technical. Kita pakai sampel akun @cilipari. Itu adalah akun catering Cilipari yang memang dimiliki oleh Gibran Rakabuming Raka. Clear, kalau itu 100% tidak terbantah. Kemudian kita pakai akun milik adiknya @kaisang P. Itu milik Kaisang Pangarep. Beberapa jejak digital yang ada pada Fufu Fafa dan juga pada Cilipari sekaligus pada Kaisang P ini saling terkoneksi, Bang Karni. Kemudian yang paling kemudian dijadikan oleh teman-teman oleh masyarakat atau netizen plus 62 adalah temuan dari Anonymous yang kemudian dia melakukan, mohon maaf ini, memang dia melakukan doxing. Jadi Gibran itu dikulik semuanya, alamatnya, nama istrinya, nama orang tuanya, nomor handphonenya, kemudian sama akun dia Ciliparinya. Menariknya Bang Karni dan teman-teman semua, netizen ini kurang kreatif. Mereka memasukkan nomor handphone itu plus 6289 sekian belakangnya 33. Dimasukkan untuk mencoba kalau ada seseorang yang kemudian ingin melakukan emergency recovering terhadap sebuah akun. Biasanya kita ditanya nomor handphonenya dimanapun itu. Dan Kaskus juga menggunakan metode yang sama. Ketika dimasukkan nomor handphone Gibran, muncullah kemudian akun pemulihannya. Akun pemulihannya ternyata @cili_pari. Jadi benar. Nomor handphonenya Gibran, Cilipari terkonfirmasi. Menariknya ketika 2 variabel itu dimasukkan, yang muncul apa? Fufu Fafa. Jadi kalau ini sudah sulit terbantahkan. Sampai kapan begitu? Sampai kapan ini kita biarkan? Sampai urusan ijazah Pak Jokowi dipersoalkan, sampai dia PKI dipersoalkan. Kalau ingin pembuktian real, bukan katanya-katanya, lebih akurat kita menggunakan forensik digital analis bersertifikat. Jadi orang yang bisa menyampaikan ke publik secara akurat, karena kan ini hal yang sangat presisi, adalah seorang pakar forensik digital analis yang bersertifikat. Dan saya rasa Mas Suryo belum punya, saya tidak punya, apalagi. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred, kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego. Kita sudah tahu ada proses politik Prabowo Gibran melalui Pilpres dan ditetapkan oleh KPU sebagai pemenang kompetisi. Diuji secara proses hukum melalui Mahkamah Konstitusi dan dikuatkan, dinyatakan bahwa pemenang Pilpres itu adalah Prabowo Gibran. Ini yang buat kita bego. Kita ingin mengorek-ngorek supaya proses politik, proses hukum ini dibatalkan oleh Roy Suryo. Yang kedua, kita menjadi banality of evil, kedangkalan berpikir. Ini ada realitas. Lalu kita bicara hentikan, pelantikan, proses hukum. Ada yang bilang impeachment. Apa tidak ada argumentasi teks gitu ya untuk membuat kita jadi cerdas, untuk peradaban ini baik daripada mengais-ngais. Kalau di kampung kami itu tai yang hanyut di sungai. Ini sudah terus menerus 10 tahun ini jadi limbah
di otak dan pikiran kita. Hari ini kita bicara peradaban. Apa itu peradaban yang kita bicarakan? Kecuali menampar muka kita dan kebencian-kebencian yang kita munculkan. Kalau sakit, kita ini orang mulai sakit. Partai saya sakit. Disakiti. Tetapi bukan itu masalahnya. Ada realitas politik yang bagaimanapun cara menang itu urusan lain. Tapi ada penetapan politik dan keputusan hukum. Dan ada takdirnya di situ. Ini kita bisa tolak. Yang ketiga adalah loss of common sense. Dan kita kehilangan kejenian berpikir. Undang-Undang Dasar pasal 7A, impeachment itu dilakukan pada presiden yang sudah menjabat atau wakil presiden sudah menjabat. Jika dia melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, suap, atau perbuatan pidana berat, perbuatan tercela, atau syarat-syarat menjadi presiden. Dilantik aja belum. Kita ini bicara tentang hukum atau tentang moral. Kalau kita bicara tentang etika, maka proses hukum, penetapan keputusan hukum tidak bisa dibatalkan oleh masalah etika dan moral. Kita bisa bicara sekarang dalam ranah dia bisa dibatalkan, dilantik atau tidak. Itu sudah bicara soal hukum dan tidak akan pernah bisa. Jadi berhentilah kita kalau mulai bilang bertelagah soal apakah Gibran, PS dan sebagainya. Kebencian-kebencian politik ini harus dihilangkan. Kebusukan hati ini dan pikiran ini harus hapus sehingga masyarakat tidak terpolarisasi dengan kebencian personal. Kita mengeksplorasi kebencian personal, kebencian partai, sekelompok untuk mendiskreditkan orang. Jangan cari orang yang sempurna, Bung, di dunia. Nggak akan bakal ada. Tapi ada cacat, oke. Ada perdebatan politik, ada perdebatan hukum, ada kecacatan, ya. Tapi ada realitas. Bung Roy harus ingat, Bapak Gibran itu adalah Presiden Republik Indonesia yang masih aktif. Sedikit Bang Karni, karena saya disebut tadi. Yes, ada 1 menit aja. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan. Enggak. Kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Jika iya. Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham Gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Sama dengan ketika saya dulu Apakah Anda mengkritisi. punya kekuatan untuk menghentikan itu? Gak apa-apa, itu biarkan masyarakat dong. Masyarakat supaya bisa menghentikan. Gak ada provokasi. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernih lah, jangan lose of common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Jika Anda lapar, Anda tidak perlu mengatakan saya lapar. Jika Anda ke dapur mencari nasi, Anda lapar. Rakyat yang nanti akan membuktikan. Kita paham Gak apa-apa, biar Anda dilantik mengirimkan saja. pesan ke masyarakat bahwa ini tidak layak untuk dilantik. Tidak benar kalau dikatakan saya akan menggagalkan pelantikan. Enggak. Kita atau saya khususnya tidak ada masalah dengan Pak PS, Pak Prabowo enggak ada masalah. Sama dengan ketika saya dulu Apakah Anda mengkritisi. punya kekuatan untuk menghentikan itu? Gak apa-apa, itu Atau biarkan bisa masyarakat memprovokasi dong. masyarakat supaya bisa menghentikan. Gak ada provokasi. Saya kira cukup. Saya pikir kita harus jernih lah, jangan lose of common sense ya. Iya, kita buktikan aja. Kita sebenarnya sekarang lagi bicara tentang political hatred, kebencian politik sebenarnya. Kebencian politik ini menimbulkan 3 hal. Kebencian politik ini membuat sebagian besar orang menjadi bego.